Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya. Dan untuk topik pada pembahasan video saya kali ini adalah mengenai seed tanam ya. Dan sebelum ke pembahasannya, saya ingatkan, jadi saya adalah seorang konten kreator sawit. Saya katakan salah jika memang itu salah ya, dan saya katakan benar jika itu memang benar. Di sini niat saya sharing, jangan sampai salah paham ya. Jadi saya ingin meluruskan dalam sisip tanam ini ya. Sisip tanam yang seperti ini sangat salah sekali ya. Ini adalah tutorial mempersulit diri. Karena apa? Banyak sekali risiko yang dihadapi oleh petani seperti ini ya. Jangan sampai kita dapat ilmu asal-asalan. Sisip tanam seperti ini tidak dibenarkan sama sekali. Dan kenapa saya bilang tidak dibenarkan? Karena memang banyak sekali risiko yang dialami oleh pokok sawitnya ya. Di antaranya yang pertama, nanti saat pertumbuhannya seperti ini, sawit ini akan berbagi makanan ya dari karet. Jadi pertumbuhannya akan tidak stabil atau tidak normal pada pertumbuhan sawit yang tidak ada karetnya. Dan yang kedua, nanti saat penumbangan karet ini banyak sekali risiko yang didapat dari karet ini ya. Di antaranya nanti bisa tertimpa dari karet ini. Walaupun kita gunakan dengan cara suntik mati atau injeksi mati karet, tetap saja akan membahayakan dari pokok sawitnya, bisa terkena risiko tertimpa dari pokok karetnya ya. Yang betul adalah kita tumbang terlebih dahulu karetnya, kemudian baru kita tanam sawit ya. Jika seperti ini sangat salah sekali. Dan yang paling penting untuk ketiga ini adalah sawit membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengembalikan ke pertumbuhan semula ya. Artinya dalam tahap seperti ini, dalam sisip tanam seperti ini, sawit pertumbuhannya tidak sangat normal, jadi tidak normal ya, dan membutuhkan waktu ketika nanti karetnya sudah kita tumbang dan kita tinggalkan sawit, dan dimana disitu sawit akan mengembalikan masa pertumbuhannya. Bisa dilihat ya, untuk sekarang pokok sawitnya terlihat sangat kurus ya untuk pokok sawitnya, padahal ini adalah jenis bibit unggul, jenis bibit sertifikat. Namun dengan adanya bersebelahan dengan pokok karet ini, sawitnya pertumbuhannya jadi tidak normal. Jadi untuk rekan-rekan, mudah-mudahan dalam video ini ada ilmu ya yang bisa didapat. Saya luruskan. Jadi yang benar adalah jika kita hendak membuka lahan sawit dan terlebih dahulu dia sebelumnya adalah tanaman karet atau hutan, sebaiknya kita tumbang dulu ya, baru kita tanam untuk sawitnya. Jika cara seperti ini masih dilakukan, seperti yang saya katakan tadi ini ya, ini adalah tutorial mempersulit diri, mempersulit pertumbuhan sawitnya. Jadi tidak baik sekali untuk ditiru ya. Jadi jangan sampai kita mendapatkan ilmu asal-asalan jika hendak memang membudidayakan tanaman kelapa sawit ya. Jadi karet ini jika memang masih enak dipahat, masih menghasilkan seperti biasa, jangan disisip tanam dulu ya. Biarkan dulu, nanti kalaupun sudah tua baru kita pikirkan untuk tahap penanaman sawitnya. Jangan sampai seperti ini ya. Karet ini sebenarnya sangat baik sekali. Jika nanti kita sudah tumbang, kemudian kita sisipkan pada pokok atau sisipkan pada tapak yang tidak kita tanamin sawit, itu akan menjadi pupuk yang sangat baik sekali. Dimana pupuk itu nanti tanah yang kita kumpulkan dari pokok atau ranting atau tungkul dari karet ini nanti akan bisa menjadi unsur-unsur yang dibutuhkan sawit ya. Jadi sangat baik sekali. Jangan sampai kita lakukan cara seperti ini ya. Harap dipahami untuk rekan-rekan. Saya tidak pernah statement sendiri ya. Saya berdasarkan ilmu sawit. Jadi harus dipahami itu betul ya cara sisip tanam ya. Lain dengan sisip tanam sawit sisip tanam sawit itu adalah mengalihkan hama kumbang tanduk. Jadi sah-sah saja ya. Nanti jika sudah diinjeksi suntik untuk sawit yang besar, busuknya akan rapi ya. Jadi untuk pokok sawitnya tidak akan mengenai dari pokok sawit yang baru kita tanam atau sisip tanam tadi. Tapi kalau untuk karet ini kita sisip tanam dengan sawit, rasanya kurang baik ya, karena banyak sekali risiko yang harus dihadapi untuk sawitnya, yaitu mengganggu pertumbuhannya. Untuk saat ini masih harus berbagi makanan dari karet ya. Kemudian yang kedua, di saat kita melakukan penumbangan karet akan sangat
memiliki risiko besar ya dari sawitnya. Bisa saja sawitnya tertimpa oleh pokok karetnya, dan walaupun kita sudah injeksi suntik untuk mematikan pohon karetnya, nanti akan ada risiko dari kayu yang sudah busuk akan menimpa dari pokok karetnya ya. Kemudian yang ketiga, sawit kita yang sudah kita sisip tanamkan seperti ini akan memiliki waktu lama untuk mengembalikan pada pertumbuhan yang baik ya. Di sini sangat terlihat sawitnya sudah terganggu oleh pertumbuhannya, dan ini sebenarnya masih baik ya dalam karetnya ini ya. Getahnya masih banyak dan stabil, tapi sudah disisip tanam. Jadi untuk kawan-kawan atau rekan-rekan, jangan lakukan seperti ini. Ada baiknya jika masih dipahat masih enak, getahnya masih banyak, kita sabar dulu ya untuk sisip tanam. Jadi kalau sudah pokok karetnya sudah rusak ataupun sudah tua, memang perlu kita ganti dengan sawit. Lakukan, cuman harus kita tebang dulu ya, harus kita sisihkan dulu untuk karetnya ini. Jangan sampai seperti ini, sisip tanam seperti ini. Oke, tidak banyak lagi yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Mudah-mudahan ada ilmu penting ya yang bisa didapat. Kembali lagi saya ingatkan, saya ini adalah seorang konten kreator sawit. Jadi saya katakan salah kalau itu salah, dan saya katakan benar jika ya itu benar ya. Jadi saya tidak membuat statement yang saya sendiri ya. Jadi statement ini saya pertimbangkan dengan baik, dengan matang, dan saya bicarakan dengan rekan-rekan sama pembudidaya tanam kelapa sawit. Jelas cara seperti ini sangat salah sekali. Jadi jangan sampai ditiru ya. Ada baiknya kita sabar dahulu. Jika memang karetnya masih enak dipahat, kemudian masih menghasilkan, kita sabar. Jika memang sudah tua, sudah susah dipahat, baru kita pikirkan ya untuk tanam sawit ini ya. Jika seperti ini sangat membuat pokok sawit kita tidak baik sekali ya dalam pertumbuhannya. Banyak sekali risiko yang didapat untuk sawitnya. Yang pertama tadi, dia harus berbagi makanan dari karet ini ya. Jadi pertumbuhannya tidak stabil. Bisa dilihat akarnya masih berdekatan dengan sawit. Kemudian yang kedua, saat penebangan karet nanti akan ada banyak sekali risiko yang dihadapi oleh sawit kita yang sudah kita sisip tanamkan seperti ini ya. Dan yang ketiga, sawit kita membutuhkan waktu untuk masa pertumbuhannya. Jadi untuk mengembalikan ke pertumbuhan yang baik sangat membutuhkan waktu ya. Karena bisa dilihat untuk sekarang ini pokok sawitnya kurus ya, atau kekurangan unsur-unsur karena disisip tanam seperti ini. Oke, cukup sampai di sini video yang saya bisa berikan. Semoga ada ilmu. Saya ucapkan mohon maaf apabila dalam perkataan saya ada yang kurang pas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.